Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Cahyani Dwi Astuti, NIM 2019-342 dari kelas manajemen 6C. Dan saya Muhammad Imam Rasidi, NIM 2019-1016-03111532 dari kelas manajemen C. Perkenalkan, nama saya Rika Adi Pranata, NIM 2019-541, jurusan manajemen kelas 6C. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemasaran internasional lingkungan sosial dan budaya. Untuk yang pertama, latar belakang. Di dalam kehidupan manusia sebagai anggota suatu masyarakat, maka hubungan dengan anggota lain dalam masyarakat merupakan suatu keperluan yang tidak dapat diabaikan. Ada kalanya terjadi seseorang manusia berniat hidup menyendiri dan meninggalkan dunia, dalam arti menjauhkan diri dari masyarakat. Proses sosial yang terjadi karena hubungan itu menimbulkan suatu kekuatan baru. Kekuatan itu dapat bersifat mempererat dan memperkuat hubungan antara manusia. Biasanya kekuatan yang bersifat asosiatif itu berpangkal pada suatu hal yang bersama-sama dimiliki oleh mereka yang berhubungan seperti persamaan keturunan, persamaan bahasa, persamaan kebudayaan, dan persamaan profesi atau persamaan ras yang tampak pada ciri tubuh mereka. Untuk selanjutnya, pembahasan. Dalam melakukan pemasaran yang melintas batas-batas negara dituntut suatu interaksi dengan orang-orang yang dan lembaga-lembaga atau organisasi yang dikelola dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda. Dari nilai yang penting bagi sekelompok orang mungkin tidak begitu berarti bagi kelompok lain. Singkatnya, di antara bangsa terdapat perbedaan yang sangat berarti dan mencolok dalam sikap, kepercayaan, ritual, motivasi, persepsi, moralitas, kebenaran, dan tahayul. Perbedaan budaya tersebut sangat mempengaruhi perilaku pasar. Oleh karena itu, pemasaran internasional sendiri sangat perlu untuk sungguh-sungguh mengenal ciri khas kebudayaan negara-negara yang dengannya mereka mengadakan hubungan suatu bisnis. Untuk pengaruh budaya dalam pemasaran internasional sendiri memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, perbedaan bahasa masalah yang biasanya muncul di antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi adalah percakapan sampingan yang menggunakan bahasa mereka sendiri yang tidak dapat dimengerti oleh pihak lawan negosiasinya. Untuk yang kedua, perilaku nonverbal. Hal ini mencerminkan dalam perbedaan sikap pada saat berdiam diri pada saat negosiasi, perilaku interupsi, raut muka pada saat menatap, dan sentuhan. Untuk yang ketiga sendiri, nilai-nilai, ada 4 nilai yang dibahas oleh Kateora, yaitu mengenai objektivitas, daya saing, kesetaraan, dan ketepatan waktu. Untuk yang keempat, perbedaan pada proses-proses berpikir dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, budaya dan pemasaran. Budaya mempengaruhi setiap aspek dalam pemasaran. Pada bagian di bawah menggambarkan hubungan antara tindakan-tindakan kebudayaan dan pasaran. Sebuah perusahaan yang berorientasi pada pemasaran harus mengambil keputusan berdasarkan sudut pandang pelanggan, tindakan para pelanggan, dan bentuk gaya hidup dan pola tingkah laku yang berasal dari kebudayaan masyarakat mereka. Jadi, barang-barang yang mereka beli, lambang-lambang yang bernilai bagi mereka, serta prinsip-prinsip yang mereka anut dipengaruhi oleh kebudayaan mereka. Untuk yang pertama, contohnya itu produk ada 2 yang mirip, yang diperkenalkan di sebuah negara. Satu di antaranya diterima dengan baik, sementara yang satu lagi gagal. Mengapa begitu? Walaupun keadaan produk di pasar tergantung pada berbagai macam faktor, namun dalam beberapa kasus kegagalan secara langsung terjadi karena kesalahpahaman dalam berhadapan dengan kebudayaan. Untuk sebagai contoh perusahaannya sendiri, yaitu KFC, diterima dengan baik di Perancis, seperti di Jerman dan Inggris. Tetapi McDonald gagal. Jadi yang disebut sebagai produk yang tepat di suatu kebudayaan belum tentu sesuai bagi kalangan budaya yang lain.
Kadang-kadang sebuah produk yang tidak mendapat sambutan di Amerika Serikat berkemungkinan sukses di tempat lain bila bentuknya disesuaikan dengan budaya setempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu ada prinsip budaya dan pemasaran. Prinsip-prinsip yang mereka anut dipengaruhi oleh kebudayaan mereka. Seperti contoh, produk ada dua yang mirip yang diperkenalkan di sebuah negara. Satu di antara diterima dengan baik, yaitu KFC diterima dengan baik di Perancis, seperti di Jerman dan Inggris, tetapi McD gagal. Jadi yang disebut sebagai produk yang tepat di suatu kebudayaan belum tentu sesuai bagi kalangan budaya yang lain. Kadang-kadang sebuah produk yang tidak dapat sambutan di Amerika Serikat kemungkinan sukses di tempat lain bila bentuknya disesuaikan dengan budaya setempat. Yang selanjutnya, sosial budaya pemasaran di perusahaan McDonald. McDonald juga menjual produk secara global menggunakan format dan teknik penjualan yang sama dimanapun di seluruh negara sebagai standarisasinya. Dan McD juga dapat menyesuaikan produknya berdasarkan latar belakang maupun budaya yang berbeda-beda di seluruh dunia. McD diterima di negara-negara tersebut karena McD telah menawarkan ide lokalisasi global di mana item menu disesuaikan dengan kebiasaan dan selera masing-masing negara sehingga tidak mengikis kebudayaan asli negara mereka. Next. Selanjutnya, McD juga sangat sensitif terhadap isu-isu lokal, meskipun kekhawatiran beberapa negara tentang imperialisme budaya pada umumnya McD telah diterima di negara-negara tersebut karena McD menawarkan ide lokalisasi global di mana item menu disesuaikan dengan kebiasaan dan selera masing-masing negara sehingga tidak mengikis kebudayaan asli negara mereka. Untuk menu di Rusia bahannya tidak berbeda jauh dengan Amerika, yaitu daging dan kentang. Di kebanyakan negara Asia, McD menawarkan menu nasi dan ayam goreng. McD diterima di negara berkembang adalah negara berkembang cenderung mengikuti tren negara maju, Amerika. Next. Ya, saya akan melanjutkan dari Ricky Adi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam melakukan pemasaran yang melintas batas negara dituntut suatu interaksi dengan orang-orang dan lembaga-lembaga serta organisasi yang dikelola dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda. Menurut Sir Edward Taylor, budaya diidentifikasikan sebagai suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum atau peraturan, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh setiap individu sebagai anggota dalam masyarakat. Organisasi sosial, pendidikan, dan struktur politik berhubungan dengan cara orang berinteraksi dengan sesamanya. Mengatur aktivitas yang menyelaraskan hidup mereka satu dengan yang lain. Mengajarkan tentang perilaku yang dapat diterima di dalam masyarakat kepada generasi berikutnya. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.